Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh Edwira Catrik. Dia menulis, Bang Cecep lagi absen, Cinemazy Recap nggak bosen-bosen. Wah, mantul sekali puisinya guys. Makasih ya udah support Mimin. Alur cerita film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Pan's Labyrinth yang rilis pada tahun 2006 lalu. Film ini bercerita mengenai seorang anak perempuan yang didatangi makhluk mitologi di tengah perang. Film ini dibintangi oleh Dow Jones, Adriana Gil, dan Ivana Baguero. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Pan's Labyrinth. Semoga. Alkisah terdapat dunia bawah tanah di mana semua rakyatnya hidup abadi dan tidak ada penderitaan di sana. Pada suatu hari, sang putri raja yang bernama Putri Moana penasaran ingin mengunjungi dunia manusia karena dia mendengar cerita mengenai matahari dan langit biru yang indah. Singkat cerita, sang putri pun berhasil kabur setelah menghindari para penjaga. Sesampainya di dunia manusia, keindahan dunia membuatnya terlena dan menghapus ingatannya. Dia lupa dari mana dia berasal. Dia kemudian jatuh sakit dan meninggal. Sang raja tahu kalau jiwa sang putri suatu hari nanti akan kembali. Sang raja akan menanti putrinya itu kembali hingga akhir masa. Pada tahun 1944, perang saudara di Spanyol telah berakhir. Namun demikian, para pemberontak masih berjuang secara gerilya melawan rezim fasis. Untuk membasmi para pemberontak itu, pihak militer fasis membangun pos-pos di tengah hutan. Di jalanan menuju hutan, Carmen mengajak anaknya Ophelia menuju salah satu pos militer di tengah hutan. Suami Carmen yang juga ayah Ophelia sudah meninggal. Carmen pun menikah lagi dengan pemimpin militer yang bernama Vidal. Carmen yang sedang hamil besar dan sakit-sakitan terpaksa menuruti suami barunya itu untuk pindah ke markas yang ada di tengah hutan. Vidal ingin putranya lahir di dekatnya. Di tengah perjalanan, Carmen merasa mual. Sang sopir pun menghentikan mobilnya. Carmen dan Ophelia lalu keluar untuk menghirup udara segar. Ophelia kemudian mengambil batu yang tergeletak di tanah yang memiliki ukiran berbentuk mata. Di pinggir jalan, Ophelia melihat sebuah patung dengan bagian mata yang copot. Ophelia pun menaruh batu yang dia temukan lalu memasangkannya ke patung itu. Dan ternyata pas, batu itu adalah bagian dari patung yang copot. Tiba-tiba muncul seekor belalang keluar dari dalam mulut patung itu. Carmen dan Ophelia kemudian melanjutkan perjalanan. Secara aneh, belalang yang tadi ternyata mengikuti mereka dari belakang. Singkat cerita, Ophelia dan rombongan akhirnya sampai di tempat penggilingan yang kini diubah menjadi markas militer. Vidal pun langsung menyambut istrinya itu. Vidal menyuruh istrinya menggunakan kursi roda yang sudah disiapkan. Namun, Vidal malah sinis kepada Ophelia karena Ophelia bukan anak kandungnya. Vidal lalu menyuruh seorang asisten yang bernama Mercedes untuk mengantar Ophelia. Ophelia kemudian melihat belalang yang tadi dia temui di hutan. Ophelia mencoba menangkapnya, namun belalang itu terbang masuk ke dalam sebuah bangunan tua di samping markas. Mercedes lalu memberitahu kalau bangunan tua itu adalah sebuah labirin yang sudah ada di sini sejak ratusan tahun yang lalu. Mercedes melarang Ophelia masuk ke dalam labirin karena takut Ophelia akan tersesat. Mercedes kemudian mengajak Ophelia masuk ke dalam bangunan markas. Ophelia pun berkata kalau dia takut dengan Vidal karena Vidal bukan ayah kandungnya. Ayah kandung Ophelia adalah seorang penjahit yang meninggal di medan perang. Malam harinya, di saat Vidal sedang membuat rencana untuk menyerang para pemberontak, diam-diam Mercedes memperhatikan rencana Vidal itu. Vidal kemudian menyuruh Mercedes untuk memanggil Dr. Ferreiro yang saat ini sedang merawat Carmen. Di ruangan lain, Dr. Ferreiro memberikan obat tidur untuk membantu Carmen beristirahat. Mercedes kemudian datang untuk menjemput Ferreiro. Di luar kamar, sambil berbisik-bisik, Mercedes yang ternyata adalah mata-mata pemberontak meminta bantuan Ferreiro untuk memeriksa seorang pemberontak yang terluka di kaki. Namun Ferreiro yang sedang sibuk hanya memberikan antibiotik kepada Mercedes. Diam-diam Ophelia mendengar percakapan ini. Di saat Ferreiro masuk ke dalam ruangan Vidal, Vidal bertanya bagaimana keadaan istrinya. Ferreiro pun menjawab kalau Carmen membutuhkan istirahat yang banyak karena keadaannya sangat lemah. Menurut Ferreiro, seharusnya Carmen tidak melakukan perjalanan jauh di saat kondisinya sedang lemah. Namun Vidal bersikeras kalau anak laki-lakinya itu harus lahir di tempat ini. Ferreiro pun bingung bagaimana Vidal bisa yakin kalau anaknya yang akan lahir ini laki-laki. Dua orang prajurit kemudian datang memberitahu kalau mereka berdua telah menangkap dua orang yang mencurigakan karena membawa senjata.
Vidal pun langsung pergi memeriksa orang yang dimaksud. Vidal menemui dua pria yang ditangkap yang ternyata adalah ayah dan anak. Sang anak mencoba menjelaskan kalau dia dan ayahnya sedang berburu kelinci untuk makan. Namun Vidal yang tidak percaya langsung membunuh dua orang itu. Setelah tas dua orang tadi digeledah, ternyata memang ada seekor kelinci yang berhasil ditangkap. Vidal yang tidak peduli kemudian pergi begitu saja. Di dalam kamar, Ophelia terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Dia berusaha membangunkan ibunya, namun ibunya tertidur pulas. Belalang yang tadi kemudian datang mendekati Ophelia. Secara aneh, belalang itu berubah menjadi peri. Peri itu lalu mengajak Ophelia untuk pergi mengikutinya. Peri itu mengajak Ophelia masuk ke dalam labirin. Sesampainya di pusat labirin, Ophelia melihat tangga yang menuju ke bawah. Ophelia pun turun mengikuti peri. Di saat Ophelia melihat-lihat sekitar, tiba-tiba muncul makhluk yang bertanduk seperti kambing. Makhluk itu bernama Faun. Secara aneh, Faun malah memberi hormat kepada Ophelia dan memanggilnya dengan sebutan Tuan Putri. Ophelia pun kebingungan. Faun lalu membuka tabung yang berisi dua peri lainnya. Ternyata Faunlah yang menyuruh para peri mengajak Ophelia datang ke sini. Faun berkata kalau Ophelia itu adalah Putri Moana yang selama ini dia cari. Putri Moana adalah anak dari Raja Dunia Bawah Tanah. Ophelia pun bingung karena ayah kandungnya hanyalah seorang penjahit, bukan raja. Faun lalu berkata kalau Ophelia bukanlah manusia biasa. Buktinya, Ophelia memiliki tanda lahir berbentuk bulan di bahu kirinya. Faun memberitahu kalau Raja Bawah Tanah membuat beberapa labirin di seluruh dunia sebagai portal menuju dunia bawah tanah agar Putri Moana bisa pulang. Namun labirin-labirin yang lain sudah rusak. Ini adalah satu-satunya labirin yang tersisa. Namun sebelum Ophelia masuk ke dalam dunia bawah tanah, Ophelia harus membuktikan kalau dia bukanlah manusia biasa. Ophelia harus bisa menyelesaikan 3 misi sebelum bulan purnama. Faun lalu memberikan sebuah buku kosong dan kantong yang berisi 3 batu. Faun berkata kalau buku itu hanya boleh dibuka di saat Ophelia sendirian. Nantinya di dalam buku itu akan muncul petunjuk misi yang harus dijalankan. Di saat Ophelia memperhatikan buku itu, ternyata Faun sudah menghilang. Keesokan harinya, Carmen menyiapkan baju dan sepatu baru untuk Ophelia karena nanti malam ada pesta makan malam. Di dalam kamar mandi, bukannya mandi, Ophelia justru membuka buku yang semalam diberikan oleh Faun. Saat buku itu dibuka, secara ajaib muncul gambar dan tulisan. Ophelia kemudian melihat bahu kirinya. Ternyata memang ada tanda lahir berbentuk bulan di bahu kirinya. Ophelia pun senang karena ternyata dia adalah seorang putri. Ophelia yang sudah ganti baju baru kemudian menemui Mercedes. Ophelia bercerita kalau semalam dia bertemu dengan sosok yang bernama Faun. Mercedes yang tidak percaya dongeng pun tidak menganggap serius ucapan Ophelia. Kapten Vidal kemudian memanggil Mercedes menuju gudang. Mercedes melihat persediaan makanan dan obat-obatan yang baru datang dimasukkan ke dalam gudang. Vidal lalu meminta kunci gudang yang selama ini dipegang Mercedes. Mulai saat ini, Vidal lah satu-satunya orang yang memegang kunci gudang. Anak buah Vidal kemudian melapor kalau mereka melihat asap di tengah hutan. Vidal yang curiga mengajak pasukannya untuk memeriksanya saat ini juga. Di tempat lain, Ophelia membaca buku petunjuk sambil berjalan ke dalam hutan. Di dalam buku itu tertulis bahwa dahulu kala ada sebuah pohon yang merupakan rumah bagi makhluk-makhluk ajaib. Namun pohon itu kini sedang sekarat. Cabangnya mengering karena ada seekor katak raksasa yang hidup di dalam akarnya, membuat pohon itu tidak bisa tumbuh. Ophelia pun akhirnya sampai di depan pohon yang dimaksud. Di dalam buku petunjuk disebutkan kalau Ophelia disuruh menaruh 3 batu ajaib yang ada di dalam kantong ke dalam mulut katak raksasa dan kemudian mengambil kunci ajaib yang keluar dari dalam tubuh katak raksasa itu. Ophelia lalu melepas gaunnya agar tidak kotor dan meletakkannya di tangkai pohon. Ophelia kemudian masuk ke dalam lubang yang ada di bawah pohon. Ophelia terus merangkak masuk meskipun tempat itu dipenuhi lumpur dan serangga. Di tempat lain, Vidal dan pasukannya menemukan api unggun yang masih mengeluarkan asap. Vidal yakin kalau para pemberontak baru saja pergi meninggalkan tempat ini. Vidal kemudian menemukan botol antibiotik di samping api unggun. Karena tidak ada tanda-tanda pergerakan, Vidal dan pasukannya kemudian kembali ke dalam markas. Di dalam pohon, setelah beberapa saat merangkak, Ophelia akhirnya berhadapan dengan katak raksasa. Tiba-tiba lidah katak itu mengusap pipi Ophelia untuk mengambil serangga yang menempel di pipi Ophelia, membuat batu yang dia bawa terjatuh. Sadar kalau katak raksasa itu sangat suka memakan serangga, Ophelia pun memiliki ide.
Ophelia mengambil batu-batu yang terjatuh sambil mengambil satu ekor serangga. Dia memperlihatkan serangga yang ada di tangannya kepada Katak. Tanpa curiga, Katak raksasa langsung menjulurkan lidah untuk mengambil serangga beserta 3 batu yang ada di tangan Ophelia. Beberapa saat kemudian, Katak raksasa itu memuntahkan semua isi perutnya dan kemudian mati. Ophelia lalu mengambil kunci yang keluar dari dalam tubuh Katak raksasa itu. Saat Ophelia keluar dari dalam pohon, ternyata gaunnya terjatuh dan kotor terkena lumpur. Di dalam markas, Carmen yang khawatir bertanya kepada Mercedes di mana Ophelia saat ini. Namun Mercedes juga tidak tahu. Dia sudah mencari ke seluruh ruangan namun tidak menemukan Ophelia. Carmen kemudian menemani suaminya di dalam pesta makan malam. Mercedes kemudian keluar untuk mengambil kayu bakar. Di luar, Mercedes memberi tanda menggunakan lampu pijar kepada pemberontak yang ada di dalam hutan. Mercedes lalu melihat Ophelia yang dipenuhi lumpur mendekatinya. Mercedes pun langsung melaporkan hal ini kepada Carmen. Carmen memarahi Ophelia karena Ophelia mengotori gaun barunya. Setelah Carmen pergi, belalang peri datang mendekati Ophelia. Ophelia memberitahu belalang itu kalau dia sudah berhasil menyelesaikan misi pertama. Belalang itu kemudian mengajak Ophelia masuk ke dalam labirin untuk memberitahu Faun. Di saat Ophelia melihat patung yang ada di tengah labirin, tiba-tiba Faun muncul dari belakang. Faun menjelaskan kalau patung itu menggambarkan kalau dia adalah pelindung Putri Moana. Faun sangat senang karena Ophelia berhasil menyelesaikan misi pertama. Faun lalu menyuruh Ophelia untuk menyimpan kunci yang dia dapatkan karena Ophelia akan membutuhkannya nanti. Faun lalu memberikan sebuah kapur ajaib untuk misi berikutnya. Tinggal 2 misi lagi yang harus diselesaikan. Setelah itu, Faun akan mengantar Ophelia masuk ke dalam dunia bawah tanah. Keesokan harinya, Ophelia menyelinap ke kamar mandi untuk membaca buku petunjuk. Ophelia kaget saat melihat tinta merah memenuhi buku. Ophelia lalu mendengar ibunya berteriak. Ophelia langsung keluar dari kamar mandi. Ophelia terkejut melihat ibunya bersimbah darah. Ophelia pun berteriak meminta tolong. Setelah diperiksa, Dr. Ferreiro melaporkan kalau Carmen harus istirahat total tanpa gangguan. Itu artinya Ophelia harus tidur terpisah dengan ibunya. Mercedes dan para pelayan kemudian menyiapkan kamar untuk Ophelia. Mercedes mencoba menghibur Ophelia yang sedih karena dipisah dengan ibunya. Ophelia pun berterima kasih karena Mercedes sudah menghiburnya. Ophelia lalu berkata kalau dia sudah tahu Mercedes membantu para pemberontak di hutan. Namun Ophelia berjanji tidak akan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Malam harinya, saat semua orang tertidur, Mercedes dan Ferreiro diam-diam pergi ke dalam hutan untuk menemui para pemberontak. Di dalam hutan, Mercedes ditemui adik kandungnya yang bernama Pedro yang merupakan anggota pemberontak. Pedro membawa Mercedes dan Ferreiro masuk ke dalam gua yang menjadi markas pemberontak. Mercedes lalu membagikan makanan dan surat-surat yang dia bawa, sementara Ferreiro memeriksa seorang pemberontak yang kakinya terluka. Di dalam markas, Faun mendatangi Ophelia di dalam kamarnya. Faun marah karena hari ini Ophelia tidak menjalankan misi. Ophelia pun meminta maaf, dia beralasan kalau ibunya sedang sakit. Mendengar hal ini, Faun kemudian memberikan akar mandrake kepada Ophelia. Faun menyuruh Ophelia menaruh akar itu di bawah ranjang Carmen di dalam mangkuk berisi susu segar. Setiap pagi, akar itu harus diberi 2 tetes darah. Hal itu akan membuat keadaan Carmen menjadi lebih baik. Faun mengingatkan sebelum bulan purnama tiba, Ophelia harus menyelesaikan semua misinya. Jika tidak, Ophelia tidak akan bisa masuk ke dalam dunia bawah tanah selamanya. Faun berkata kalau misi kedua ini sangat berbahaya. Faun lalu menyuruh 2 peri untuk membantu Ophelia. Faun juga memberikan jam pasir kepada Ophelia. Nanti saat menjalankan misi kedua ini, Ophelia akan melihat banyak makanan enak. Namun Ophelia dilarang memakan apapun yang ada di dalam sana. Setelah Faun pergi, Ophelia pun langsung menjalankan misi kedua. Dia membuka buku panduan untuk mencari petunjuk. Di buku itu dijelaskan kalau Ophelia disuruh menggambar pintu dengan kapur ajaib. Ophelia pun langsung menggambar pintu kecil. Tiba-tiba gambar itu berubah menjadi pintu yang bisa dibuka. Di dalam buku tertulis, sebelum memasuki tempat itu, Ophelia harus membalik jam pasirnya lebih dulu. Setelah masuk, Ophelia tidak perlu bingung karena para peri akan memandunya. Ophelia harus kembali sebelum jam pasir habis. Setelah membaca buku petunjuk, Ophelia pun kemudian masuk. Ophelia melihat meja makan yang penuh dengan makanan dan minuman. Di ujung meja ada makhluk tanpa mata yang diam seperti patung. Di atas terdapat lukisan yang memberitahu kalau makhluk yang diam seperti patung ini adalah monster yang memakan anak kecil.
Ophelia kemudian melihat tumpukan sepatu anak-anak di pojok ruangan. Para peri lalu menyuruh Ophelia melihat ketiga buah pintu kecil yang ada di dinding. Ophelia disuruh memilih salah satu pintu dan membukanya menggunakan kunci yang sebelumnya dia dapatkan. Ophelia lalu membuka pintu pertama. Ternyata pilihan Ophelia benar. Ophelia mengambil pisau yang ada di dalamnya. Saat akan pergi, Ophelia yang kelaparan tertarik melihat anggur merah di atas meja. Meskipun dua peri melarangnya, Ophelia tetap memakan anggur itu. Ternyata hal itu membuat makhluk di ujung meja tiba-tiba bangkit. Makhluk itu memiliki bola mata di telapak tangannya. Para peri mencoba mengalihkan perhatian makhluk itu, namun makhluk itu malah memakan para peri. Ophelia yang ketakutan langsung berlari menuju pintu keluar, namun pintunya tertutup karena jam pasir telah habis. Ophelia mencoba menggambar pintu di tempat yang sama namun gagal. Ophelia kemudian menggambar pintu di atasnya sambil naik kursi. Dan berhasil, Ophelia pun langsung keluar. Ophelia akhirnya berhasil lolos. Keesokan harinya, melihat ibunya masih sakit, diam-diam Ophelia meletakkan akar mandrake di bawah ranjang Carmen di dalam mangkuk yang berisi susu segar. Akar itu terlihat bergerak saat ditaruh di mangkuk. Ophelia kemudian menggigit jarinya lalu meneteskan 2 tetes darah ke akar itu. Dr. Ferreiro kemudian datang mengecek. Ferreiro lalu memanggil Vidal memberitahu kalau istrinya semakin membaik. Namun Vidal malah berkata, jika keadaan istrinya itu masih belum pulih, Ferreiro harus memprioritaskan menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungan. Tiba-tiba mereka mendengar suara ledakan. Vidal pun langsung keluar dan mengajak pasukan untuk melihat sumber ledakan. Ternyata ledakan itu berasal dari kereta yang membawa pasokan makanan. Vidal yakin pelakunya pasti para pemberontak. Namun anehnya, tidak ada satupun barang yang hilang. Vidal kemudian mendengar suara ledakan lagi. Kali ini ledakan itu berasal dari markas. Saat Vidal dan pasukannya kembali ke markas, situasi sudah kacau balau. Petugas melaporkan kalau para pemberontak menjarah persediaan yang ada di dalam gudang. Vidal lalu melihat gembok gudang tidak rusak sedikit pun. Sepertinya ada seseorang yang sengaja membuka gembok gudang itu. Vidal kemudian mengajak pasukannya mengejar para pemberontak yang belum jauh. Di dalam hutan, terjadi adu tembak antara pasukan Vidal dan para pemberontak. Vidal dan pasukannya pun akhirnya berhasil membantai para pemberontak itu. Anak buah Vidal kemudian melapor kalau mereka menangkap seorang pemberontak yang masih hidup. Mereka pun membawa pemberontak itu ke dalam gudang untuk diinterogasi. Malam harinya, Faun kembali mengunjungi Ophelia. Peri memberitahu kalau Ophelia melanggar perintah dengan memakan buah anggur. Faun pun emosi karena Ophelia tidak bisa menjalankan misi kedua dengan benar. Faun tidak bisa membantu Ophelia kembali ke dalam dunia bawah tanah. Faun pun pergi meninggalkan Ophelia begitu saja. Keesokan harinya, Vidal memanggil Ferreiro untuk mengobati pemberontak yang babak belur setelah diinterogasi. Vidal lalu melihat antibiotik yang ada di tas Ferreiro sama seperti yang sebelumnya dia temukan. Vidal pun membawanya masuk ke dalam ruangannya untuk memastikan. Ternyata benar, antibiotik yang Vidal temukan beberapa hari yang lalu adalah antibiotik milik Ferreiro. Di dalam gudang, si pemberontak memberitahu Ferreiro kalau dia sudah berusaha semaksimal mungkin tidak membocorkan rahasia mereka. Si pemberontak itu meminta Ferreiro membunuhnya. Awalnya Ferreiro menolak, namun pemberontak itu memaksa karena dia tidak ingin disiksa lagi. Ferreiro pun akhirnya menyuntikkan racun membuat pemberontak itu tewas seketika. Di tempat lain, Vidal mendengar suara aneh di kamar istrinya. Ternyata suara itu berasal dari Ophelia yang ingin meneteskan darahnya untuk akar mandrake. Vidal pun langsung menyeret Ophelia dari bawah kasur dan merebut akar mandrake. Carmen kemudian terbangun. Vidal memberitahu Carmen kalau Ophelia menaruh akar aneh di bawah kasurnya. Carmen pun memohon kepada Vidal jangan menghukum Ophelia. Carmen berjanji akan menasehati Ophelia. Vidal lalu menyuruh Carmen membakar akar itu. Vidal pun kemudian pergi. Ophelia mencoba menjelaskan kalau akar itu bisa membuat ibunya sehat kembali. Namun Carmen tidak percaya. Carmen meminta Ophelia untuk jangan melakukan hal-hal yang aneh lagi. Carmen pun membuang akar ajaib itu ke dalam perapian. Tiba-tiba Carmen merasa kesakitan. Di luar, melihat tawanannya mati, Vidal pun semakin emosi. Di saat Ferreiro melangkah pergi, Vidal menembaknya dari belakang hingga tewas. 2 orang pelayan kemudian datang memberitahu keadaan Carmen yang semakin parah. Vidal pun menyuruh anak buahnya memanggil para medis. Singkat cerita, Carmen akhirnya meninggal dunia setelah melahirkan, sedangkan bayinya berhasil lahir dengan selamat. Carmen pun dimakamkan hari itu juga. Saat sedang membereskan kamar ibunya, Ophelia menemukan obat tidur milik ibunya.
Di tempat lain, Vidal menyuruh Mercedes mengambil minuman di dalam gudang. Mercedes pun langsung pergi. Vidal kemudian memanggilnya lagi. Vidal bingung kenapa Mercedes langsung pergi, bukannya kunci gudang hanya ada satu. Vidal kemudian memberikan kunci gudang kepada Mercedes. Mercedes pun sadar kalau Vidal pasti sedang mencurigainya. Merasa kalau posisinya sedang tidak aman, Mercedes pun memutuskan untuk kabur. Sebelum pergi, Mercedes berpamitan kepada Ophelia. Ophelia yang kesepian memohon untuk ikut pergi dengan Mercedes. Akhirnya Mercedes pun mengajak Ophelia pergi dengannya. Namun di tengah hutan, Vidal dan anak buahnya berhasil menangkap mereka berdua. Vidal mengunci Ophelia di dalam kamarnya, sedangkan Mercedes diikat di dalam gudang. Vidal lalu menginterogasi Mercedes seorang diri. Di saat Vidal mengambil senjata, di belakang, Mercedes berhasil melepaskan ikatan menggunakan pisau. Mercedes langsung menusuk punggung Vidal dan merobek mulut Vidal. Mercedes pun langsung pergi. Vidal yang terluka lalu keluar dari dalam gudang menyuruh anak buahnya menangkap Mercedes. Mercedes pun lari sekuat tenaga masuk ke dalam hutan. Namun dia berhasil dikepung anak buah Vidal yang menggunakan kuda. Di saat mereka akan menangkap Mercedes, para pemberontak menembaki anak buah Vidal itu. Pedro kemudian datang menolong Mercedes. Di dalam markas, Faun kembali mendatangi Ophelia. Faun mengatakan kalau dia akan memberikan satu kesempatan terakhir bagi Ophelia. Ophelia pun senang karena Faun datang menolongnya. Ophelia berjanji akan melakukan apa saja yang diperintahkan Faun. Faun menyuruh Ophelia membawa adik bayinya yang baru lahir ke dalam labirin malam ini juga karena bulan purnama sudah muncul. Faun lalu memberikan kapur ajaibnya agar Ophelia bisa masuk ke dalam kamar bayi tanpa ketahuan. Ophelia lalu masuk ke dalam kamar bayi secara diam-diam. Ternyata Vidal ada di sana sedang mengobati lukanya. Seorang prajurit lalu datang memberitahu kalau anak buah Vidal dibantai di tengah hutan. Setelah Vidal pergi, Ophelia memasukkan obat tidur milik ibunya ke dalam minuman Vidal. Di luar, seorang prajurit melapor kalau mereka diserang oleh pemberontak yang berjumlah sangat banyak. Mereka tidak bisa meminta bantuan pos lain karena pos lain juga sedang diserang. Vidal menyuruh anak buahnya untuk terus menghubungi pos lain. Vidal kemudian kembali ke dalam ruangannya. Tanpa curiga, Vidal yang panik langsung meminum minumannya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Vidal lalu melihat Ophelia membawa bayinya kabur. Vidal pun mengejar Ophelia walaupun obat tidur mulai bereaksi. Vidal melihat pasukan pemberontak membantai anak buahnya, namun Vidal tidak memperdulikannya. Dia tetap mengejar Ophelia. Ophelia membawa adik bayinya itu masuk ke dalam labirin. Secara ajaib, batu-batu labirin terbuka agar Ophelia bisa langsung masuk ke dalam pusat labirin. Faun kemudian menyuruh Ophelia menyerahkan adiknya untuk membuka portal. Faun memberitahu satu-satunya cara membuka portal adalah dengan meneteskan darah dari anak yang tak berdosa. Ophelia yang tidak ingin mencelakai adiknya dengan tegas menolak. Faun pun marah karena Ophelia lebih memilih menyelamatkan adiknya daripada kembali masuk ke dalam dunia bawah tanah. Vidal kemudian datang menyusul Ophelia di pusat labirin. Vidal melihat Ophelia yang berbicara sendiri karena dia tidak bisa melihat sosok Faun yang ada di depan Ophelia. Faun kemudian pergi karena Ophelia tidak menuruti perintahnya. Vidal lalu merebut anaknya dari tangan Ophelia. Vidal yang marah kemudian menembak Ophelia hingga tumbang. Saat Vidal akan keluar, dia dihadang Mercedes dan para pemberontak. Vidal yang sudah pasrah akhirnya menyerahkan anaknya kepada Mercedes. Vidal meminta Mercedes memberitahu anaknya itu kalau ayahnya ini adalah pejuang. Namun Mercedes menolak. Mercedes berkata kalau dia tidak akan memberitahu anak ini siapa ayahnya. Para pemberontak pun langsung menembak Vidal hingga tewas. Mercedes dan para pemberontak kemudian masuk ke dalam labirin untuk mencari Ophelia. Mereka menemukan anak itu tergeletak dengan bersimpah darah. Darah Ophelia menetes ke portal dan membuka portal itu. Arwah Ophelia kemudian masuk ke dalam dunia bawah tanah. Ophelia melihat sang raja yang sangat mirip dengan ayah kandungnya dan sang ratu yang juga sangat mirip dengan ibunya. Raja berkata kalau dia senang akhirnya Ophelia berhasil menyelesaikan misi terakhir setelah meneteskan darahnya sendiri dan tidak mengorbankan bayi yang tidak berdosa, karena itu adalah ujian yang paling penting. Faun dan para penduduk dunia bawah tanah pun bersorak atas kembalinya Ophelia ke kerajaan ini. Di dunia nyata, Ophelia akhirnya tewas sambil tersenyum. Dan berakhirlah alur cerita film Pan's Labyrinth ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah mengikuti belalang guys. Nanti kalian dibawa masuk ke dalam labirin. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.